kekeluargaan Pak. Emang Pak antara dua Apa? untuk kekeluargaan Pak. Emang diangkat Nggak gini-gini, kan tadi rekomendasi Komnas HAM itu kan disikapi dengan secara kekeluargaan. ya. Nah, teman-teman kan tadi juga lihat bahwa ada aspek harapan dari si pelapor terkait apa yang menjadi tanggung jawab permintaan kepada pengelola. Nah, tapi kan si pengelola sendiri merasa dirugikan karena pemberitaannya tidak sepenuhnya benar. Misalnya tadi ada contoh, ada namanya Ilda kalau nggak salah, yang jatuh, yang katanya nggak diberikan perawatan. Ternyata kan dijawab, diberikan perawatan sampai diterbangin dan nilainya sampai 36 juta. Nah, ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Cuman karena kan si pelapor mengharapkan ada keadilan. Yang dimana, tolong dong, lu perhatiin gue dalam keadaan seperti dulu tuh gue dieksploitasi. Nah, tapi kalau ngomong eksploitasi, kan kalau di sirkus itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh, lu harus begini, yang begini gitu. Nah, itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin. Begitu. Wis yo. Apalagi? Politik kan nomor. Aduh, politik Ini enggak apa-apa. Ini kan Gibran ini habis mengupload video soal bonus demografi. Nah, itu kalau dari Mas Haruni melihat itu baik lah, karena dia tiba-tiba muncul dengan mengupload video itu sendiri. Pak Gibran? Iya. Ya, Pak Gibran kan mainannya banyak. Dia main game juga, main demografi juga, ya biasa lah itu. Mungkin ya iseng-iseng aja dia kali. Tapi tepat dengan dia membicara bonus demografi dengan tantangan ke depan gitu. Ya, kan tantangan hidup kita banyak, apalagi tantangan negara. Itu aja urusan masalah teks aja kan udah menjadi bagian tantangan kita gitu. Wajar, no problem. Satu lagi, nah ini PAN ini kemarin itu sudah ya bukan mendeklarasikan, cuma membicarakan soal 2029 bahwa mungkin untuk Pak Prabowo itu bisa diusung kembali, tapi untuk wakil presiden itu bisa dinegosiasikan. Nah, itu dari Nasdem sendiri melihat seperti apa, Pak? Ya, itu haknya PAN ya, kalau mau menentukan bahwa Prabowo akan running kedua kali, itu haknya PAN dalam hal ini. Tapi kita masih di inilah untuk bicara masalah selanjutnya periode kedua gitu. Nanti kalau 2027, 2028 masih better gitu. Mikirin wakil siapa yang mumpuni gitu. So, nanti kita bicarain lebih lanjut. Termasuk sosok presidennya juga masih bisa dibicarakan. Sangat bisa. Itu sangat fleksibilitasnya kuat lah. Apalagi Pak Prabowo yang masih sehat, luar biasa. Kalau dia mumpuni, dipastikan running kedua kali, kemungkinan 100%-nya banyak. Itu sangat luar biasa lah, bisa. Termasuk bukan Prabowo juga bisa ya, Pak? Iya, misalnya Saroni juga bisa maju presiden, misalnya gitu. Namanya ritual kan nggak tahu, tapi Pak Prabowo itu punya chance 2 periode itu sangat luar biasa loh. Segar buat. Belum. Pak Surya akan menyikapi dan mungkin nanti, enggak sekarang. Tapi kalau melihat petahana itu kan biasanya kan menangnya lebih besar ya, Pak? Iya. Itu juga pasti akan jadi pertimbangan. Tapi ntar Pak Surya nanti yang akan menyampaikan sendiri nanti. Tapi boleh minta tanggapannya terkait dengan kemarin Pak Jokowi sempat bertemu dengan sesbidang seperti tanggapannya di rumah sakit sebelumnya. Gimana? Sedikit aja Pak. Kalau ngomong secara pribadi ya, pribadi. Kalau dia tidak upload di ruang publik, gua rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gua kurang pas. Ini pribadi ya, kurang pas. Ya karena kan sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden, kecuali masih presiden, boleh aja.
Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine. Tapi kalau ini ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post-power syndrome nih. Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik sekali nggak apa-apa. Tapi nggak usah diupload lah. Ini pribadi ya, bukan atas nama partai loh. Ini pribadi. Iya, ini sebenarnya ada dualisme. Ini namanya situasi yang Pak Presiden tuh pengen anak didiknya, kebetulan kan ajudannya Sarif kan memang lagi ikut Sespim Polri. Jadi sisi positif adalah Pak Presiden pengen ngajarin anak-anaknya lah, ngasih tahu yang baik-baik. Tapi kalau tertutup, wah itu keren banget gitu. Tapi kalau ruang terbuka, menurut kita ya aduh nanti orang anggapannya wah ini gimana sih ini ya gitu. Tapi kalau memang kalau tertutup aja misalnya ngasih tahu kalian ini harus begini seneng gitu. Tapi kalau terbuka nanti kan anggapannya nanti oh ini kok Pak Presiden mantan presiden kok masih manggil-manggil orang gitu. Enggak, ya itu tadi kalau ngeliat sekarang secara Komisi 3 namanya mantan presiden yang dipertanyain adalah itu udah izin belum sama komandan tertingginya di lembaga pendidikannya. Pertanyaannya udah izin belum? Kalau belum izin harusnya dia jangan pakai baju dinas. Mendingan pakai baju biasa, datang rame-rame. Oh namanya silaturahmi sebagai warga misalnya gitu. Tapi kalau udah pakai baju dinas, dia harus izin sama komandannya. Teman-teman tolong tanyain, komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga harus tanya lagi. Udah izin lagi belum sama Pak Kapolri? Nah, itu aja tingkatannya begitu. Kira-kira Pak Saroni akan nanya ke Pak Kapolri nggak? Nanti kalau kita undang rapat sama Kalemdiklat tanggal 19 Mei, kita akan tanya, udah izin belum? Di Depok ada 3 mobil polisi yang dibakar massa. Oh, ormas. Ya, perintangan hukum nggak sih itu tindakan massa seperti itu? Itu kemarin saya udah sampaikan. Kita jangan kalah sama premanisme. Kalau 14 anggota sudah maju untuk penegakan hukum, jangan mundur. Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan nggak apa-apa. Kan Pak Adrianus Malala kemarin bilang, oh ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu di ujung sana. Tapi kalau ini penindakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, maka jangan pernah ada mundur. Kalau takut ya jangan maju. Itu saya bilang kemarin, kalau udah takut jangan maju. Tapi kalau sudah maju, apapun sekalipun pertarungan di lapangan, lawan. Jangan kalah dengan premanisme. Nggak boleh. Satu lagi, di Pacitan itu ada anggota Polres yang melakukan perkosaan terhadap tahanan Pacitan. Anggapannya gimana? Yang mana? Di Pacitan. Anggota Polres itu melakukan perkosaan terhadap tahanan Pacitan. Kalau itu udah pasti dipecat. Jaminannya pasti dipecat. Nggak ada 1x24 jam, pasti Kapolri akan sikapi dengan pasti dipecat. Pasti. Wes. Terima kasih Bang Roni.